Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pengimbasan hasil dari pelatihan tentang asesmen nasional. Bapak-ibu sekalian, bahwasanya hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Ini dilihat pada tahun 2018 sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca itu masih di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan juga sains. 71% siswa itu berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang rendah. Menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen diperlukan guna mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh dibutuhkan. Untuk itu, pada tahun 2021 mendatang, asesmen nasional atau AN akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan ujian nasional UN sudah tidak lagi diperlukan. Nah, perlu kita melihat hasil evaluasi ujian nasional, bahwa pada pelaksanaan ujian nasional didapatkan butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik dilihat dari hasil UN tersebut. Kemudian ujian nasional juga kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama, karena UN dilaksanakan untuk siswa pada tingkat terakhir. Setelah pelaksanaan UN, siswa sudah keluar dari sekolah tersebut. Kemudian UN atau ujian nasional juga kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Perbandingan asesmen nasional dan ujian nasional bisa kita lihat bahwa kalau dilihat dari tujuan pelaksanaannya, asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait dengan sistem satuan pendidikan. Sedangkan kalau ujian nasional selama ini adalah untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian dari jenjang penilaiannya, asesmen nasional itu menilai dari SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Kalau ujian nasional hanya SMP TMTS, SMA, MA, dan SMK. Kemudian level siswa, kalau asesmen nasional itu untuk kelas 5 SD, kelas 8 SMP atau MTS, dan kelas 11 untuk SMA, MA, atau SMK. Sedangkan ujian nasional itu tingkat akhir pada tiap jenjang, baik SD, SMP maupun SMA. Kemudian subjek siswa untuk asesmen nasional adalah survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan ujian nasional itu adalah sensus, artinya semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian model soalnya, kalau asesmen nasional ada pilihan ganda, ada PGK, ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga uraian. Sedangkan kalau ujian nasional selama ini adalah pilihan ganda dan juga isian singkat, itu hanya untuk matematika SMA atau SMK. Kemudian sasaran penilaian, kalau asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan kalau ujian nasional, sasaran penilaian adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. Kemudian metode penilaiannya, kalau asesmen nasional adalah Computerized Multistage Adaptive Testing atau MSAT.
Sedangkan kalau ujian nasional adalah computer based test atau CBT dan atau paper based test PBT. Nah, manfaat dari asesmen nasional adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Kemudian sebagai umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah daerah. Kemudian juga sebagai dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Kemudian kompetensi siswa meliputi kecakapan hidup abad 21 dan juga profil pelajar Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum, kemudian survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Ini yang dilakukan dalam asesmen nasional. Kecakapan hidup abad 21 meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan juga kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Sedangkan profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Itu adalah ciri sebagai pelajar Pancasila. Kemudian hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, tidak mempengaruhi kelulusan maupun yang lainnya, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa untuk perbaikan proses pembelajaran. Kemudian petunjuk teknis pelaksanaan asesmen nasional, bahwa asesmen nasional ada 3 tahap. Yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter dan juga survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum meliputi asesmen literasi membaca, yaitu yang berisi tentang memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi adalah memahami, mengaplikasi serta bernalar. Petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional adalah berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan itu bergantung kepada kemampuan siswa, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk tingkat dasar berbeda dengan untuk siswa tingkat menengah atau mungkin tingkat atas, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. Peserta AKM adalah seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid. Pemilihan siswa yang mengikuti adalah secara sampel, secara diacak. Jadi tidak semuanya mengikuti, akan dipilih secara acak untuk mengikuti AKM. Kemudian jadwal pelaksanaannya, bahwa pelaksanaannya ada 2 hari. Kalau untuk jenjang SD atau MI dan paket A atau ULA, itu hari pertama adalah tes literasinya 75 menit, survei karakternya 20 menit. Pada hari kedua, tes numerasinya 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP, MTS dan paket B atau WUSTO, serta SMA, SMK, MA dan paket C Ulia, hari pertama tes literasi 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Pada hari kedua, tes numerasinya 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Itu adalah kegiatan asesmen yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Semoga kita bisa mensukseskan program asesmen tersebut untuk kemajuan pembelajaran di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.